Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah metode numerik. Pada video kali ini kita akan coba live coding untuk menyelesaikan kasus persamaan nonlinear dengan menggunakan metode biseksi. Adapun tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah mahasiswa dituntut harus mampu mengimplementasikan algoritma metode biseksi dalam bentuk program untuk menyelesaikan kasus persamaan nonlinear. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada video sebelumnya kita sudah membahas metode biseksi dari sisi konsep dan algoritma. Untuk itu kemampuan teman-teman mahasiswa dalam memahami konsep dan algoritma adalah menjadi modal penting untuk bisa mengikuti video kali ini. Kasus persamaan nonlinear yang akan kita selesaikan pada video kali ini adalah sebuah persamaan, yaitu fx sama dengan x ditambah eksponen pangkat x sama dengan 0. Secara visual tentu kita bisa melihat bahwa akar itu terletak pada rentang 0 dan 1. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana algoritma metode biseksi bisa mendapatkan akar ini. Nah, tentu untuk bisa mendapatkan akar ini kita sudah dibekali dengan algoritma dari metode biseksi. Nah, tinggal teman-teman mahasiswa bagaimana caranya bisa mengimplementasikan atau mengikuti flowchart atau algoritma metode biseksi sehingga bisa mendapatkan atau menyelesaikan tantangan kita pada video kali ini. Untuk itu, hal-hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan adalah kemampuan bahasa pemrograman teman-teman mahasiswa, baik itu C++, Java maupun bahasa pemrograman yang lain seperti itu. Nah, seperti biasa kita akan coba langsung melakukan coding ya untuk menyelesaikan persamaan berikut. Saya akan menggunakan Visual Studio Code. Kita coba buat new file, coba. Kemudian kita simpan di data D. Simpan data D, foldernya metode numerik, kemudian judulnya adalah metode biseksi ya, metode biseksi.cpp. Oke, save. Agar lebih baik kita coba bagi dua layarnya. Oke ya. Nah, kita akan coba implementasikan algoritma berikut. Terlalu besar ya, saya perkecil dulu. Oke, cukup ya, tambah lagi. Juga nggak cukup. Oke. Saya buat dulu bentuk umumnya atau struktur program yang utama. Seperti biasa kita mulai dengan library IOStream, kemudian library berikutnya adalah math.h karena kita akan menyelesaikan sebuah persamaan seperti itu. Kemudian library berikutnya adalah iomanip. Ini agar apa-apa yang kita tampilkan bisa tersusun dengan rapi using namespace std ya, namespace std. Dan saya buat fungsi utamanya main dan return 0. Oke, kita save dulu. Jadi inilah struktur program kita. Kita tinggal menuliskan source code berdasarkan algoritma berikut. Kita ketahui langkah pertama adalah mendefinisikan fungsi. Nah, teman-teman mahasiswa harus tahu bahwa fungsi itu ditempatkan di luar fungsi utama seperti itu. Nah, fungsi kita apa? Fungsi kita adalah x ditambah eksponen x sama dengan 6. Jadi kita buat, saya kasih keterangan langkah 1, misalnya langkah 1 mendefinisikan fungsi. Oke. Nah, cara mendefinisikan fungsi bagaimana? Nah, yang paling diingat adalah jenis datanya. Kita menggunakan float. Kemudian nama fungsinya misalnya kita pakai, di video sebelumnya kita pakai f 2 kali. Kali ini kita pakai f 3 kali, boleh nggak? Boleh dong. Atau f itu saja nama fungsinya. Inputnya adalah x. Oke, berarti kita deklarasikan kembali float. Jenis datanya adalah float maksudnya.
inputnya adalah X, kita buka kurung, kemudian nanti nilai fungsinya kita akan simpan pada variabel Y berikut. Nah kayak gitu. Nah jadi Y itu sama dengan apa? Y itu sama dengan adalah X ditambah eksponen pangkat X, kayak gitu, sama dengan 0. Jadi X ditambah dengan, nah penulisannya adalah power gitu ya, power kemudian eksponen 1, kayak gitu ya. Saya buka tulis eksponen 1 ya, dipangkatkan dengan X. Nah jadi persamaan kita X ditambah eksponen pangkat X itu kita simpan dalam variabel Y. Kemudian karena ini fungsinya mengembalikan nilai, maka kita akan return ke Y, seperti itu. Jadi langkah pertama kita sudah selesai. Nah sekarang langkah keduanya apa? Langkah keduanya adalah input batas bawah, batas atas, dan toleransi. Nah kita masuk pada fungsi utama. Langkah kedua kayak gitu ya. Input batas bawah, atas, dan toleransi, kayak gitu ya, toleransi. Nah seperti biasa kita akan memberikan ruang kepada user untuk menginput batas atas dan batas bawahnya serta toleransi, seperti itu. Jadi kita coba berikan instruksi shout input batas atas, batas bawah dulu ya, titik 2. Kemudian variabelnya kita akan simpan pada variabel A, kayak gitu. Kemudian input lagi batas input batas atas gitu ya, dan kita akan simpan pada variabel B. Kemudian input toleransi atau input toleransi ya, kayak gitu ya, toleransi. Nah toleransi ini kita akan simpan pada sebuah variabel dengan nama tol misalnya, kayak gitu. Nah jadi langkah kedua kita sudah selesai. Nah sebelum kita lanjut ke langkah ketiga, kita coba deklarasikan variabel A, B, dan tol. Kita taruh paling sini ya. Saya beri keterangan deklarasi variabel, kayak gitu. Berarti jenis datanya kita pakai float misalkan, kemudian A, B, dan A, B, dan tol, kayak gitu ya. Kita simpan dulu. Oke sudah. Sekarang kita akan masuk ke langkah ketiga, yaitu menghitung nilai fungsi dari batas bawah dan batas atas. Nah berarti langkah 3 yaitu hitung atau menghitung nilai fungsi batas bawah dan atas, kayak gitu ya. Nah misalkan nilai fungsi batas bawah kita simpan pada sebuah variabel dengan nama misalnya kan FA, kayak gitu. Nah bagaimana caranya? Tinggal kita panggil fungsinya kan adalah F, kemudian inputnya adalah batas bawah, berarti F inputnya adalah batas bawah. Batas bawahnya apa? A, jadi A, kayak gitu. Saya kasih keterangan di sini, ini adalah nilai fungsi batas bawah, kayak gitu. Kemudian FB misalkan adalah nilai fungsi dari B. Nah saya kasih keterangan ini adalah nilai fungsi batas atas, kayak gitu ya. Nah karena ini adalah sebuah variabel baru, maka kita harus deklarasikan. Tinggal kita tulis di sini, berarti FA FP, kayak gitu. Simpan, jangan lupa save. Oke. Nah langkah 3 sudah selesai. Sekarang kita masuk di langkah 4. Saya kasih komentar langkah 4. Langkah 4 adalah mengecek apakah ada akar atau tidak. Berarti cek apakah ada akar
atau tidak. Nah, jika ada akar artinya memenuhi kondisi ini, berarti lakukan pencarian. Jika tidak, tampilkan bahwa tidak ada akar. Nah, berarti kita akan melakukan kondisi di sini. If kayak gitu kan, if nilai FA atau nilai dari batas bawah tadi yang ini, FA FB kita save dulu ya. Ini kok masih, oh ini salah, punya koma. Oke ya, kita save ulang. Sudah. Sekarang kita kembali sini. Jika nilai FA dikali dengan FB itu kurang dari 0, maka apa yang terjadi? Kan kayak gitu. Nah, ini berarti langkah 4.1 kayak gitu ya. 4.1. Jika ini terjadi, maka perintahnya adalah lakukan pencarian akar begitu kan. Namun jika tidak kayak gitu kan, else. Nah, berarti 4.2 kayak gitu ya, tampilkan tidak ada akar kayak gitu. Sekarang kita masuk dulu ketika kondisinya terpenuhi. Nah, berarti kita akan ke sini. Nah, ketika terpenuhi, maka kita akan hitung nilai X dan Fx berdasarkan rumus ini. Nah, berarti saya kasih komentar sini langkah 4.1.1 kayak gitu ya. Berarti hitung nilai X dan Fx kayak gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita rumus, berarti X sama dengan apa? A ditambah B, A ditambah B bagi 2, berarti dalam kurung A ditambahkan dengan B lalu dibagi dengan 2. Kenapa A? Kenapa B bukan C dan D? Karena ini bergantung pada nilai batas bawah dan atas yang kita deklarasikan. Karena batas atas itu adalah B, kemudian batas bawah itu adalah A, maka kita menggunakan A dan B seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencari nilai fungsinya, nilai fungsi dari X yang ini. Nah, nilai fungsinya nanti kita simpan pada variabel fx. Berarti nilai fungsi dari X itu apa? Berarti kita memanggil fungsi yang kita deklarasikan tadi di atas, f yang ini nama fungsinya. Berarti tinggal kita sebut saja f kayak gitu ya. Dalam kurung apa? Inputnya adalah X kayak gitu. Oke, jangan lupa titik koma. Kata sandi kembali, jangan lupa titik koma. Nah, langkah 4.1 sudah selesai. Jangan lupa kita harus deklarasikan ini ya. Kita deklarasikan di sini X dan Fx kayak gitu ya. Jangan lupa Ctrl S atau save gitu. Oke, setelah di sini kita akan masuk pada kondisi langkah 4.1b, itu kita akan mengecek apakah nilai Fx kali Fa itu kurang dari 0. Jika ya, update batas atas. Jika tidak, update batas bawah. Nah, berarti di sini langkah berikutnya adalah 4.1.2, yaitu cek apakah kayak gitu ya, apakah Fx kali Fa kurang dari 0 kayak gitu. Nah, berarti kondisi saya spasi ya, berarti adalah kondisinya bagaimana? Berarti if kayak gitu ya, dalam kurung fx adalah nilai yang ini yang kayak gitu ya, fx kita akan kalikan dengan nilai fa atau batas bawah. Fa nya di mana ini? Seperti itu ya. Ini oke. Nanti nilai fa nya kita update. Nah, kemudian kita akan kalikan dengan nilai fa. Jika hasilnya kurang dari 0 begitu ya, maka apa? Jika ya, berarti update batas atas. Berarti sini saya kasih komentar ya, 4.1.4.1.2 4.1.2.1
yaitu update batas atas. Nah, update batas atas bagaimana? Berarti B, batas atasnya kita kan adalah B. Ini batas atas ya. Berarti B sama dengan adalah X. X yang ini maksudnya. Begitupun dengan nilai fungsi dari FB akan diupdate dengan nilai fungsi dari X. Kayak gitu. Nah, namun ternyata jika tidak memenuhi ini, else berarti ya, berarti komentarnya untuk langkah 4.1.2.2. Ini berarti update batas bawah. Nah, batas bawahnya apa? Berarti A ya. A sama dengan X. Kayak gitu. Kemudian FA-nya adalah Fx. Nah, selesai langkah ini. Nah, langkah berikutnya adalah apa? Kita akan menghitung error. Errornya adalah absolut dari B kurang A. Berarti di sini saya kasih komentar langkah 4. Ini kan langkah sebelumnya 4.12. 1 berarti 4.13 ya. 4.1.3 yaitu hitung error. Nah, kayak gitu. Saya coba perkecil ya. Hitung error. Hitung errornya ada, kita taruhlah variabel error misalnya gitu. Error sama dengan absolut dari B dikurang A. Itu batas atas dikurangkan dengan batas bawah. Nah, ingat ini adalah variabel baru sehingga itu harus kita deklarasikan. Berarti di sini error kayak gitu ya. Jangan lupa Ctrl S atau save. Nah, kita masuk pada kondisi berikutnya. Jika ternyata errornya masih lebih kecil dari toleransi, jika errornya ternyata belum memenuhi kondisi ini, maka akan diulang kembali. Artinya ini adalah dengan kata lain ini merupakan looping. Akan terus melakukan perputaran sampai kondisi ini terpenuhi, yaitu di mana error yang diperoleh sudah lebih kecil dari toleransi yang ditetapkan di awal. Nah, artinya apa? Artinya dari langkah pencarian akar ini, pencarian akar yang ini, hitung ini ya, ini sebenarnya adalah sebuah looping kayak gitu. Kita melakukan looping di dalam sini seharusnya. Oke, kayak gitu ya. Nah, looping itu ada 3, bisa pakai for, bisa pakai while, bisa pakai do while. Nah, pada video kali ini kita akan coba pakai do while. Jadi saya akan coba ini cut, saya blok ya, kita blok sampai di mana ini, sampai di sini. Dari sini kita blok, lakukan pencarian akar, itu adalah looping berarti ini. Kita oke ya, kita blok, kemudian copy atau cut ya, kita coba cut. Nah, oke, kita akan tuliskan looping do kayak gitu ya, do lakukan. Nah, yang tadi itu ada dalam looping sini. Nah, do while dilakukan selama apa? Nah, dilakukan selama artinya proses yang ini kan terjadi selama errornya lebih besar dari toleransi. Artinya ketika errornya sudah kurang dari toleransi berarti berhenti. Jadi sini adalah error harus lebih besar dari toleransi kayak gitu. Nah, jadi proses langkah 4.11, 4.12 dan 4.13 tadi berada dalam sebuah looping. Nah, tinggal kita klik kanan dan paste atau Ctrl V kayak gitu. Nah, kita atur dulu, kita perkecil coba. Oke, perkecil biar kelihatan, dan ini kita geser ya. Ini oke, saya rapikan dulu sedikit. Oke. Nah,
do while. Ini saya coba tab ya. Oke. Jadi langkah 4.11, 4.12 sampai 4.13 itu berada dalam looping. Teman-teman harus bisa pahami ya. Artinya kondisi ini akan terus dilakukan selama errornya masih lebih besar dari toleransi. Ketika sudah kurang dari toleransi atau sudah error yang ini sudah kurang dari toleransi yang ditentukan di awal tadi, maka akan segera keluar dan akan melakukan kegiatan berikutnya, itu tampilkan akar. Nah, berarti kita akan melakukan langkah berikutnya, yaitu tampilkan akar. Langkah berikutnya adalah 4.1. Ini kan 4.1. Ini 4.2. Oke, berarti kita akan melakukan 4. Misalnya sini. Oke. Langkah 4. Oke. Ini 4.2 saja ya, 4.2 yaitu tampilkan akar kayak gitu ya. Nah, yang ini tadi kita ganti 4.3, itu tampilkan tidak ada akar kayak gitu. Nah, akar yang ditampilkan adalah apa? Akarnya adalah X, nilai fungsi nilai X, errornya seperti itu. Berarti saya kasih komentar ya, cout. Jadi solusi pada persamaan ini adalah titik 2 kayak gitu tuh. Kemudian end line. Oke. Berarti apa yang kita akan tampilkan? Cout akar. Berarti akar sama dengan spasi kayak gitu. Akarnya adalah apa? Akarnya adalah X yang ini. Berarti X. Setelah itu kita slash tab ya. Kemudian yang kita akan tampilkan berikutnya adalah nilai fungsi. Nilai fungsi sama dengan apa? Nilai fungsinya sama dengan fx yang ini. Oke. Fx. Kemudian error, kita slash tab lagi. Yang akan kita tampilkan berikutnya adalah error sama dengan errornya seberapa banyak. Errornya adalah error yang ini gitu ya. Berarti error. Setelah itu kita coba perbaiki fixed ya, kemudian inline. Nah, selesai. Program kita sudah sampai pada ini. Nah, sekarang tinggal kita tampilkan yang ini tadi. Ketika ternyata kondisi yang di sini tadi, yang ini tidak terpenuhi, maka kan ketika terpenuhi kita akan lakukan langkah-langkah yang ini. Langkah ini dan lain ini. Nah, namun ketika tidak terpenuhi, yang kita lakukan adalah tampilkan tidak ada akar. Berarti kita berikan pesan cout tidak kayak gitu ya, tidak terdapat akar pada rentang apa, misalnya rentang batas bawah kayak gitu ya. Misalnya batas bawahnya adalah apa? Rentang batas bawah A ya. Pada rentang A, pada rentang A, kemudian kasih komentar dan misalnya ini B, end line. Nah, selesai. Jadi program kita sudah selesai, kurang lebih 59 line seperti itu. Kita coba save dulu. Coba kita running ya, mudah-mudahan bisa jalan seperti itu. Coba running. Oke, nanti jangan lupa Windows R, cmd, kemudian file kita tadi simpan di data D, berarti D.2. Setelah itu cd metode numerik, enter. Kemudian kita lakukan compile. G++, nama file kita apa?
Nah, file kita adalah metode biseksi kayak gitu ya. Tinggal kita ms tab cari metode biseksi. Nah, ada. Setelah itu min o dan outputnya apa? Outputnya misalkan ini, kita namakan output 1 kayak gitu ya. Kemudian enter, bismillah. Oke, nah tidak ada error. Jadi kita sudah compile. Sekarang saatnya kita melakukan running. Cara runningnya bagaimana? Tinggal kita panggil yang ini saja, berarti output 1 ya, kemudian enter. Nah, sesuai dengan petunjuk yang di sini tadi, input mana input batas bawah. Nah, batas bawahnya kita tahu bersama bahwa solusinya ada di sini. Jadi kita ambil misalkan batas bawahnya di min 3, batas atasnya 3, seperti itu. Apa yang terjadi? Ini batas bawahnya min 3, batas atasnya 3. Toleransinya kita ambil misalkan 0,005. Enter. Nah, solusinya ternyata adalah min 0,56543 dengan nilai fungsi 0,002628 kayak gitu ya. Jadi ternyata bukan solusinya lebih akurat di sini, itu min 0,56. Nah, bagaimana jika misalkan kita ingin lihat proses pencarian akarnya, atau maksudnya kita akan lihat proses iterasinya. Nah, bisa kita tampilkan akarnya, tampilkan di bagian looping. Oke. Misalkan kita akan tampilkan pada iterasi pertama berapa nilai batas bawah, batas atas, kemudian error, seperti itu. Nah, kita tampilkan di sini boleh. Ya enggak? Iya sih, coba kita out. Oke, coba misalkan ini saya tampilkan, ini saya copy saja ya, copy, kemudian simpan dalam looping. Kita simpan dalam looping ini, sini. Saya kasih komentar ya, tampilkan akar di setiap iterasi. Oke ya, spasi, enter. Nah, tinggal kita copy paste ya. Oke, sudah. Kita coba save, dan apa yang terjadi? Apa perbedaannya? Coba kita lihat. Compile kembali. Oke, kemudian running min 3 0,005. Nah, ternyata dia menampilkan akar di setiap iterasi. Berarti kita ingin lihat perubahan pengupdatean batas bawah dan batas atasnya. Berarti di sini kita beri komentar ya. Ini kita hapus aja. Kita hapus, berarti kita coba out kayak gitu ya. Misalkan iterasi K kayak gitu ya. Iterasi KI kayak gitu kan. Nah, setelah itu, nah artinya kan iterasi KI sama dengan 1 berapa, iterasi KI sama dengan 2 berapa. Nah, berarti kita coba kasih di sini ya. Kita coba variabel, misalkan kita deklarasikan di sini, misalkan float ya, float K kayak gitu. Bukan float integer ya, integer K. Kita save, kemudian nanti K sama dengan 0, itu kita mulai di sini. Di sini aja, K sama dengan 0. Oke, kemudian
Setelah itu OKK sama dengan 1. Oke. Di sini nanti kita coba update. Maka sama dengan OK ditambah 1. Nah, nanti sini kita akan tengok berarti ini adalah iterasi KK kayak gitu maksudnya. Setelah itu yang akan kita tampilkan adalah batas bawah. Berarti di sini B kayak gitu ya, B bawah batas atau B bawah sama dengan berapa kayak gitu. Batas bawahnya adalah apa tadi, batas bawahnya kan kita simpan di A kayak gitu ya. Berarti di sini adalah batas bawahnya adalah A. Nah, kemudian setelah itu iterasi K1 ke K ini titik 2 aja ya. Oke, setelah itu kita slash step ya, boleh slash step. Kemudian yang akan kita tampilkan berikutnya adalah batas atas. Batas atas sama dengan adalah A. Oke, setelah itu slash step lagi. Mana tadi ini ya. Oke, kemudian slash step ya. Yang akan kita tampilkan berikutnya adalah setelah batas bawah batas atas, kemudian akar ya, akar. Berarti sini akar sama dengan kayak gitu ya, akarnya sama dengan adalah X. Kemudian error slash step lagi, di sini adalah error. Bentar ya, error sama dengan kayak gitu, nilainya adalah error. Kemudian inline bukan fixed ya, fixed inline. Kita coba save dan kita running kembali. Apa yang terjadi di sini? Saya coba kasih spasi, out inline. Oke, Ctrl S. Kita coba running, compile kembali G++, metode biseksi, CPP output 1, enter. Oke, tidak error. Sekarang kita coba running, tadi compile output 1.x kayak gitu ya, enter. Nah, batas bawahnya lamin 3, batas atasnya 3, toleransinya 0,005, enter. Nah, di sini terlihat proses pengupdatean pada iterasi ke-1. Batas bawahnya min 3, batas atasnya ini nggak boleh min 3. Ini nggak harus min 3, ini kok batas atasnya 3 dan min 3. Dari mana diambil? Karena sudah diupdate ya. Berarti pada iterasi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Nah, sehingga berhenti pada iterasi. Jadi pada iterasi ke-11 itu errornya sudah 0,029 sehingga diperoleh akar 0,565 seperti itu. Nah, jadi solusinya adalah min 0,56. Nah, bagaimana jika kita ambil rentang yang lebih sempit, misalnya min 2 dan 2, dan ketika ini kita perkecil kembali 0,000001, enter. Wow, lebih banyak iterasinya, akan tetapi lebih akurat. Nah, ternyata solusinya adalah min 0,567. Namun ini sangat banyak iterasinya, 1 sampai iterasi ke-26. Kita bandingkan dengan metode tabel, tapi nanti. Yang jadi masalah ini batas bawahnya min 2, ini batas atasnya min 2. Ini enggak berarti ada yang terupdate.
dan ini pada iterasi ini apa yang terupdate. Coba kita cek kembali. Iterasi KK batas bawahnya adalah A. Oh, pantasan nggak terupdate. Jadi batas bawahnya itu adalah A kan, sementara batas atasnya adalah B. Nah, berarti terbalik, batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B. Seperti ini adalah hapus dan ganti dengan B. Oke, sudah. Kita save kembali, harusnya tidak ada kesalahan. Kita coba running. Oke, biar kelihatan ya. Misalkan output gitu ya, kemudian output 1 ya, enter, min 3 toleransinya 0,0001, enter. Nah, batas bawahnya min 3, batas atasnya 0. Oke, terupdate ya, ini min 1,5. Jadi kita bisa lihat iterasi ke 1 sampai ke 16. Nah, artinya kenapa hanya sampai iterasi ke 16? Karena kondisi yang ini tadi, yang di algoritmanya ya, ini kondisi di algoritma yang ini sudah terpenuhi, makanya nilai dari makanya iterasinya berhenti di iterasi ke 16. Seperti itu. Seandainya misalnya kondisi errornya belum terpenuhi, maka akan terus melakukan looping. Jadi demikianlah pertemuan kali ini. Kita sudah mampu membuat program kira-kira 1 sampai 65 lain dengan berdasarkan flowchart berikut. Jadi flowchart dari algoritma metode biseksi benar-benar membimbing kita sehingga kita bisa menyelesaikan kasus persamaan kita. Nah, untuk sebagai tugas nanti teman-teman mahasiswa akan melakukan hal yang sama namun dengan persamaan yang berbeda. Tugasnya nanti akan saya lampirkan di website yang akan disampaikan pada kolom komentar seperti itu. Jadi demikianlah pertemuan hari ini. Semoga apa-apa yang telah kita pelajari bisa menjadi bekal buat teman-teman mahasiswa untuk bertarung di dunia 4.0 atau di dunia revolusi industri 4.0. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.